Salam, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hitler Yonrit Faot, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tugas kelompok 2, penilai guru penggerak. Fasilitator, Ibu Maria C. Imelda SPD, dan pengajar praktik, Ibu Erwina F. Telnoni SPD. Ruang kolaborasi modul 1.2, peran guru penggerak, dengan judul mewujudkan kepemimpinan murid, student agency. Pengantar, nilai guru penggerak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berpihak pada murid. Guru menuntun murid dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri murid tersebut atau menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan belajar anak. Guru juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta memperhatikan kepentingan murid agar murid mampu mengembangkan kompetensinya. 2. Inovatif. Seorang guru harus bisa merancang metode pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah, dan memanfaatkan teknologi untuk mendesain media pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas menyenangkan. Yang ketiga, kolaboratif. Guru mampu membangun kolaborasi atau bekerja sama dengan warga sekolah, yaitu dengan kepala sekolah, rekan guru, dan orang tua siswa, demi terwujudnya pengembangan pendidikan anak tersebut. Yang keempat, reflektif. Guru harus mampu menghubungkan atau mengaitkan materi pembelajaran sesuai dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari. Selain itu, guru juga harus berefleksi dari pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun orang lain, dengan melakukan evaluasi atas pengalaman tersebut. Yang kelima, mandiri. Seorang guru harus mampu merancang metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu merdeka belajar. Peran guru di sini juga menuntun siswa menjadi pribadi yang mandiri untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam mencari sumber informasi sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Adapun peran guru penggerak yaitu yang pertama, pemimpin pembelajaran. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran maka harus menjadi contoh yang baik sesuai dengan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendorong kolaborasi. Seorang guru harus membuka ruang kolaborasi agar bisa berbagi praktik baik atau bekerja sama dengan orang lain, terutama antara rekan guru dan pemangku kepentingan di dalamnya dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, bergerak komunitas praktis. Sebagai seorang guru penggerak, maka harus bisa memberikan dampak bagi guru-guru lain serta dampak pada lembaganya. Seorang guru dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki, maka ia tidak hanya bergerak di tempat atau di dunia kerjanya saja, tetapi harus bisa mengembangkan diri lewat berbagai pelatihan online maupun seperti MGMP atau KKG komunitas pendidikan lainnya. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang melatih murid untuk mandiri, percaya diri, dan merasa dicintai. Yang kelima, menjadi coach bagi rekan guru lain. Guru penggerak harus mampu untuk melakukan perubahan pada masing-masing lembaga pendidikan yang ditempati. Selain itu, guru penggerak juga harus benar-benar memiliki program untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya dapat membantu rekan guru lain.
Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, guru penggerak diharapkan mengambil peran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk itu, guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Guru penggerak senantiasa memahami diri untuk menuntun murid di sekolahnya agar murid mereka sadar bahwa sebagai murid di saat ini, mereka juga adalah wajah Indonesia di masa depan, sehingga mereka berdaya dan turut aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Dalam mewujudkan kepemimpinan murid, guru penggerak mengerti betul esensi dari Tuthuri Handayani sehingga mereka menempatkan murid pada kursi pemegang kendali proses pembelajaran mereka sendiri. Guru penggerak menuntun murid untuk mereka belajar atau belajar sesuai dengan zamannya. Kegiatan ekstrakurikuler atau storytelling yang ditampilkan pada dokumentasi di samping dari Ibu Elizabeth Nityano dari SMP Negeri Noeulin. Pada kegiatan storytelling ini, murid dilatih untuk mandiri dalam belajar, percaya diri di saat menyampaikan hasil belajar, dan mampu menyampaikan hasil belajar secara baik dan terarah, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila murid semakin mandiri, maka murid tersebut akan merasa percaya diri dan semakin termotivasi untuk terus belajar. Siswa mengikuti workshop. Kegiatan di samping ditampilkan oleh Pak Defretis Asalem dari SMP Negeri Kie. Salah satu kegiatan penulisan opini yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemitraan Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Plan Internasional Indonesia pada tanggal 5 sampai 6 Februari 2024. Siswa diberi ruang untuk mengetahui proses belajar secara eksternal dan memiliki kemampuan baik untuk mengetahui tahapan menulis opini yang tepat dan benar serta memiliki kemampuan menentukan judul penulisan opini dengan tepat. Siswa bekerja sama untuk mempersiapkan lahan. Dokumentasi yang ditampilkan di samping yaitu dari saya sendiri, Hitlerion Ritvaot, persiapan lahan untuk kegiatan kelima, tema apotik hidup untuk penanaman jenis tanaman kunyit, daun sop, dan lengkuas. Siswa dituntun dan diberikan kesempatan untuk mengetahui tahapan persiapan lahan hingga penanaman tanaman yang tergolong apotik hidup dan dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup setiap hari. Nilai guru penggerak yang diterapkan dari Ibu Elizabeth Nityano dari SMP Negeri Naulin. Yang pertama, kekuatan nilai mandiri merancangkan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa atau merdeka belajar. Peran guru di sini sebagai penuntun agar siswa menjadi pribadi yang mandiri untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam mencari sumber informasi sesuai kebutuhan belajar. Yang kedua, kekuatan nilai kreatif dan inovatif. Seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam merancang metode pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas belajar yang ada di lingkungan atau di sekolah dan memanfaatkan teknologi untuk mendesain media pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas menyenangkan. Nilai guru penggerak yang diterapkan oleh Pak Defritis Asalem dari SMP Negeri Kie. Yang pertama, kekuatan nilai kolaboratif. Artinya seorang guru penggerak mampu dan senantiasa membangun daya saing. Mereka memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Contohnya, orang tua murid dan komunitas terkait dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kedua, kekuatan nilai inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat ko-kreasi, gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di lingkungan sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Nilai guru penggerak yang diterapkan oleh saya sendiri, yaitu Hitler Yon Ritvaot dari SMP Negeri Dosoe. Nilai yang pertama yaitu nilai yang berpihak pada murid. Menurut kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan adalah untuk murid mampu memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan agar pembelajaran yang saya sampaikan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Nilai yang kedua, kekuatan nilai yaitu inovasi. Menurut kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan ini adalah berinovasi dalam proses pembelajaran yang awalnya mengajar menggunakan buku teks, saya rubah dengan menggunakan video pembelajaran agar peserta didik lebih antusias dan fokus dalam belajar. Peserta didik juga bisa dikondisikan agar proses belajar bisa gunakan fasilitas lab sekolah, mencari tugas atau mengetik tugas. Prinsip-prinsip P5. Agar peserta didik bisa mencapai tujuan P5, maka diperlukan prinsip-prinsip yang meliputi yang pertama itu holistik. Holistik artinya memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak sebagian atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan P5, kerangka berpikir holistik mendorong siswa untuk menelaah sebuah topik dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami suatu isu secara mendalam. Yang kedua, kontekstual. Prinsip kontekstual berhubungan dengan upaya berdasarkan pembelajaran pada pengalaman nyata dalam keseharian. Prinsip tersebut dapat mengacu tenaga pendidik dan peserta didik untuk menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga, eksploratif. Prinsip eksploratif mengacu pada semangat untuk mengembangkan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. P5 tidak berada dalam skema intrakurikuler yang terkait dengan mata pelajaran formal, namun pelaksanaan P5 memiliki area yang luas dari segi jangkauan materi, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Peserta didik menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses pembelajaran secara mandiri, termasuk berkesempatan untuk memilih dan mengusulkan ide topik P5. Guru diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang memberikan banyak instruksi dan menjelaskan materi. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih.